Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Sulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan mereview lagi sebuah produk dari Sierda CD108D atau CD 108D. CD108D. Di sini frekuensinya UHF full power 10 watt. Nah, ini tidak seperti Sierda sebelumnya kita review ya. Ini Sierdanya yang lebih powerful ya. Jadi powernya lebih full dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan tentunya buat teman-teman semua yang mungkin sudah terus pantengin channel kita di kesempatan kali ini, banyak produk-produk baru nanti akan bermunculan di akhir tahun 2024 dan di awal tahun 2024. Oke, terima kasih juga buat PT Anugrah Komunikasi Cepat Meties yang sudah memberikan produknya ke sini untuk kita review, sehingga nanti teman-teman di channel ini bisa mengetahui produk-produk dari Sierda. Dan tentunya saya juga terima kasih buat teman-teman yang sudah support saya di sini, udah ngirimin kopinya sehingga kita selalu bisa semangat untuk mereview produk-produk yang ada di sini. Dan tentunya teman-teman kita ini yang dari Orari juga maupun dari yang lainnya yang sudah mengirimkan kopinya di sini untuk kita seruput, itu mudah-mudahan amal kebaikan saudara-saudara semuanya bisa dibalas oleh yang di atas ya teman-teman ya. Oke, karena kita nih channelnya tidak seperti channel hiburan yang mungkin penontonnya bisa berjuta-juta atau mungkin bisa beratus ribu ya. Nah, itu beda ya. Kita punya ada channel khusus review dan seputar alat komunikasi dan juga seputar amatir radio. Jadi spesifik. Tapi yang jelas apapun itu, yang kita sajikan di sini adalah sesuatu yang mungkin membantu atau menunjang dalam aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Jadi bukan hanya terbatas seorang amatir, tapi di apa yang kita sampaikan saat ini ataupun yang sudah saya sampaikan itu berguna bagi semua orang yang membutuhkan alat komunikasi. Ya bukan hanya saya aja amatir, tapi mungkin juga artis, mungkin juga seorang reviewer mobil ataupun seorang adventure yang suka misalnya menjelajah, atau mungkin juga tim SAR, atau juga pemerintahan, atau juga Anda yang bekerja di tambang atau yang Anda bekerja di laut. Semuanya membutuhkan alat komunikasi karena HP, handphone, POC itu mempunyai keterbatasan. Meskipun ada yang di luar batas menggunakan satelit, tapi itu biayanya mahal teman-teman ya. Nah, kita mencoba untuk memberikan review alat-alat komunikasi yang murah, yang bisa dijangkau dan bisa digunakan maksimal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung aja kita review, gak usah panjang lebar. Tapi sebelum review, saya mau seruput kopi dulu teman-teman ya. Kalau nggak sah kalau belum seruput kopi nih. Oke, kita seruput dulu kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, oke, nikmat banget kopinya. Dan langsung aja kita review Sierda CD108D. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Teman, ini dia produknya Sierda CD108D. Ya, ini dia, kita bisa lihat di sini model CD108D, frekuensi UHF. Maksimal frekuensi 470, power kurang lebih sama dengan 8 watt. Ini diproduksi oleh Guangzhou Sierda Electronic Telecom Co Ltd made in China ya, dan SDPPI. Dosnya seperti ini, biasa aja, coklat seperti biasa warna dos. Nah, kita langsung aja unboxing, kita buka ya. Di sini ada kertas penunjuk atau buku manual, kertas manual ya. Sederhana karena ini menunya nggak banyak sih untuk sebuah Sierda CD108D ini. Jadi sini hanya petunjuk-petunjuk sederhana saja yang ada di sini, tapi ada sedikit spesifikasi teknis nih ya.
Sederhana di sini 400 sampai 470 frekuensi kerjanya. Kemudian untuk wattnya di sini ada tertulis 8 watt ya. Jadi ada sedikit spesifikasi di sini. Oke. Nah, kita dapat di sini baterai sebesar 2500 mAh, 7,4 volt, 7,4 volt, dan tentu dengan kapasitas baterai yang sebesar ini dengan radio yang powerful ya kemungkinan sudah cukup ya teman-teman ya. Dan memang di sini belum Type C ya. Ini saya buka, saya kiri kanan juga belum. Namun untuk konstruksi baterainya cukup kokoh ya teman-teman ya. Oke, kita tinggalkan. Kita dapat antenanya. Di sini ada tertulis UHF 400 sampai 480 MHz. Kemudian ada desktop chargernya. Ini langsung AC ya, masuk AC langsung desktop ke sini ya. Nah, ini outputnya 8,4 volt, 500 mAh. Setengah watt ya. Oke. Kemudian ada belt clip dan talinya. Dan ini dia radionya ya. Radionya Sierda seperti ini, mereknya Sierda. Kemudian di belakangnya ada tertulis Sierda transceiver CD 108D, frekuensi UHF, power kurang lebih sama dengan 10 watt. Jadi kalau tadi di manualnya itu 8 watt, ini kurang lebih 10 watt. Jadi ya saya anggap aja 10 watt gitu ya. Jadi nanti kalau kurang lebihnya itu mungkin menjadi faktor yang bisa menjadi pertimbangan ya. Karena ya nanti kan kita tes dulu ya teman-teman. Kita tes dulu seperti apa radionya ya. Oke, kita singkirkannya dulu nih untuk yang dosnya dan lain-lainnya. Kita taruh dulu ya. Kita taruh dulu di belakang sini. Oke. Nah, ini dia radionya ya, Sierda CD 108D ya. Ini kabel apa ini kelihatan? Ya, kita singkirin dulu kabelnya biar nggak terlalu kelihatan di situ ya. Oke, Sierda CD 108D. Nah, di sini di sebelah kanan sisi radio ini ada tombol PTT, dan di sini ada garis orange ya, sehingga menandakan PTT-nya itu di sini, primernya di sini, dan ini plastik ya teman-teman. Jadi cukup bagus ya, karena ini kan kita sering pencet ya. Kalau ini karet nanti lama-lama dia akan rusak ya, tapi karena ini dia plastik ya cukup kuat. Nah, ini yang orange ini adalah karetnya teman-teman ya. Mungkin itu seal dari PTT-nya supaya tidak masuk air ya. Kemudian di bawahnya ada tombol shortcut-nya, ini volume up down, dan di sini ada yang P1 yang atas ya. Ini kita anggap aja P1 yang atas di bawah PTT. Ini berfungsi sebagai volume up dan juga switch Fox. Kemudian yang di bawah ini volume down dan apa ya? Mungkin scan atau apa ya, saya kurang paham ya, nanti kita coba aja. Oh bukan, ini volume down dan lampu teman-teman. Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Nah, ini antenanya menggunakan SMA female. Kemudian di sini di samping antena yang adalah knob ya, knob power on off dan volume. Kemudian di sampingnya ada lampu center, lampu LED ya. Nah, itu tadi fungsinya dari sini ya, shortcut P2 yang kita tekan lama dia akan hidup lampunya. Kemudian di samping sini, karena ini kemungkinan anti air, anti hujan ya, maksudnya kalau hujan-hujanan itu nggak apa-apa ya, bukan nggak bisa, tapi nggak apa-apa dipakai, ini aman. Nah, maka ini tutupnya juga rapat ya, menggunakan baut ini ya, dia rapat banget. Dan ini dari plastik juga, karena kalau yang dari karet ini rawan ya, rawan pecah dan lepas. Kalau namanya anti air itu nggak mungkin yang biasa, mesti seperti ini ya, plastik ya.
karena di sini nanti ada sealnya supaya dia kuat ya. Oke teman-teman, untuk konstruksi baterainya ini juga saya rasa cukup bagus, dan ini teksturnya kulit jeruk teman-teman ya. Ini tekstur dari HT ini kulit jeruk sehingga tidak licin. Kalau kita pegang itu tidak licin, mantep ya, seperti itu ya, mantep, nggak akan jatuh ya. Oke, kita on saja dulu radionya, kita on kan. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi ada informasi channel, informasi power di sini, kemudian volume, kemudian di sini ada baterai, kondisi baterai masih full, dan kita pindah channelnya up down juga di sini ya. Nih, jadi selain dia berfungsi up down, dia juga ada Fox nanti. Kita coba aja nanti ya. Nah, ini kita lihat dia bisa pindah ke channel 1 ya, 1. Dan ini biasanya kalau teman-teman beli, ini posisinya masih settingan high semua teman-teman ya. Ini channel ini semuanya settingannya high. Jadi mesti kalau kita punya kabel datanya ya kabel data Bofeng dan lain-lainnya sama ya, yang kita pasti pakai. Yang penting ketika Anda beli, Anda minta softwarenya sehingga Anda bisa program ya, seperti itu. Kalaupun Anda tidak program, Anda harus beli sepasang supaya bisa berkomunikasi sesama CD108D. Jadi kalau sini channel 1 ya yang satunya juga harus channel 1. Kalau sini channel 2 yang satunya juga lawannya harus channel 2 sesuai dengan mereknya dan tipenya. Oke teman-teman, di sini akan saya jelaskan kalau kita pencet PTT dia akan merah sini tulisannya ya, jadi warna merah. Ini keluar indikator power ya. Berarti kalau dua garis saja ini full ya, powernya high. Kemudian kalau kita tekan lama, ini yang P2 ya, ini akan hidup lampunya. Nah seperti itu lampunya ya, cukup lah ya, tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap, tapi cukup lah untuk sebuah penerangan kalau kita di tempat gelap. Kemudian di sini juga ada Fox ya, ini Fox. Kalau kita pencet agak lama, nah ini Foxnya hidup. Ini Foxnya hidup, dan ini harus bicara ya, harus bicara baru dia hidup. Karena kalau saya hanya pukul-pukul begini, dia kurang peka ya, harus dengan getaran ya suara ini baru dia hidup ya. Nah cara matiinnya lagi, kita tekan lagi. Jadi kalau kita menggunakan Fox, kita nggak usah pencet titik, kita teriak aja di sini langsung dia transmit ya. Cara matiinnya kita tekan agak lama lagi ya. Ntar kita coba. Nah ini memang yang sering terjadi agak lama ya. Tuh kan dia pindahnya, kalau kita tekan lama malah beda ya. Belum juga teman-teman. Nah ini kan agak sulit untuk matikannya. Nah ternyata tekannya nggak boleh terlalu tekan banget ya, tekannya santai aja gitu ya, tekannya santai aja, rasa-rasa kayak gini, hidup ya. Kemudian saya tekan lagi, matiin, tekannya rasa-rasa, nggak usah terlalu tekan kuat sekali. Belum ya, ntar saya rasa-rasa dulu teman ya. Nggak mau mati Foxnya. Ntar kita coba sekali lagi. Nah itu mau ya. Jadi memang harus sabar untuk matiin Foxnya itu, tekannya. Jadi kadang-kadang nyangkut, kadang enggak ya. Tapi kalau lampu langsung ya, lampu ini langsung kita tekan agak lama langsung nyala dia. Tuh. Kalau lampu langsung. Cuman hanya Fox tadi itu yang agak sedikit kurang ya teman-teman ya, kurang sensitif. Oke, sekarang kita akan coba tes dulu ya untuk karena ini kita resipnya ya paling di sini aja, kita akan coba kita coba ya cari channel yang make. Nah ini kan di CS semua ya.
ini semua di CS. Nah, ini ada CTSS. Kita akan coba CTSS. Dan sini saya hidupin dulu untuk ke radio Wircom ini untuk nyeken. Nah, ini sudah ready. Nah, ini kalau kita mau nyeken jangan deket-deket ya, jauh-jauh ya. Deket sini terlalu deket, dia nanti nggak mau, karena ini powernya full ya, high power. Kita coba. Nah, itu udah dapat ya. Di sini dia dapat di 446, kemudian CTSS-nya 114. Kita coba ya. Ini volume saya kencengin. Kita coba ya. 1 2 3 3 2 1 dicoba tes. Nah, ini lampunya hijau ya. Ini hijau, teman-teman. Tes 1 2 3 3 2 1 dicoba Wircom. Nah, kemudian ini kita coba untuk receive. Ini transmit, mudah-mudahan nggak ke-split ya mic-nya, karena ini powernya besar ya. 1 2 3 3 2 1 dicoba Sierda CD 108D. Oke, teman-teman, jadi sudah bisa berkomunikasi. Caranya itu tadi, kita scan, kemudian nanti dia bisa mereceive, dan setelah itu ini kita simpan. Udah, kita bisa komunikasi antara Sierda dengan Wircom spot radio ini. Oke, teman-teman, sekarang kita mau cek antena dari Sierda CD 108D ini. Teman, kita siapkan analisernya, kita pasang konektornya untuk adapternya, karena ini menggunakan SMA female ya. Oke, kita pasang. Kita tes untuk antenanya apakah bagus apa enggak, nanti kita coba lihat ya. Kita start di sini di 400 MHz ya. Oh, kelebihan 400 MHz, stopnya di 470 MHz ya. Oke, kita lihat. Nah, SWR-nya tinggi, teman-teman ya. SWR-nya agak tinggi. Ini saya turunin begini. Nah, ini masih agak bagus. Tapi kan kalau kita pakai kan seperti ini ya, lurus ya. Nah, ya bisa sih kalau kita pakai low ya, bisa pakai low, tapi kalau pakai high ya kurang bagus ya untuk pancarannya ini. Nah, sebaiknya kita bisa menggunakan antena RH77B ya. Antena RH77B buat teman-teman yang mungkin ada di lokasi hutan atau di tambang atau di mana ya. Itu kan perlu pancaran yang bagus dan antena fleksibel seperti RH77B ini. Dan Anda langsung aja bisa gunakan antena ini karena cukup bagus ya. Dan ini bisa kita pakai di frekuensi yang kita inginkan seperti itu. Karena di sini ada yang paling rendah ada di sini ya. Dan ini kan masih di dalam ruangan, tapi kalau sudah ada yang rendah seperti ini bagus ya, teman-teman. Atau kita bisa menggunakan antena punyanya UV17L, atau juga menggunakan antenanya WLN C1000 ya. Nah, ini yang 17L juga bagus. Ya, seperti itu teman-teman ya. Kita lihat. Jadi ini lebih rendah daripada yang tadi, dan ini agak flat sehingga bisa digunakan dengan baik ya. Ini paling rendah dia bisa di 1,7, 1,6, 1,5. Nah, ini cukup bagus ya. Apalagi kalau di 430 kita cek dia bisa di 1,7 ya, udah oke lah, ini nggak ada masalah. Dan kalau masih kurang, kita juga bisa pakai punyanya Eskom UV17L. Ini saya coba copot dulu antenanya. Nah, ini kita coba. Ini juga bagus ya, punyanya Eskom ini. Nah, seperti itu. Atau kita bisa pakai punyanya apa lagi ya? Duh, nggak ada saya bawa di sini radionya. Oke,
Ya, itu aja lah yang tadi saya sebutkan, itu bisa kita pakai ya. Oke teman-teman, jadi sebaiknya antenanya memang harus yang match ya, supaya pancarannya bagus, karena ini powerful 10 watt. Tapi kalaupun Anda memang nggak punya dan pingin kita mancar ya dipakai powernya dikasih low saja, nggak usah pakai high ya. Kita setting ke low, dengan antena bawaannya masih bisa teman-teman, nggak ada masalah. Tapi kalau kita pingin pancaran lebih jauh ya kita menggunakan ini, antena ini, atau yang ini seperti ini, atau yang ini RH77B ya, seperti itu, atau ARH 770 juga bisa ya, itu dual band juga, dan itu bisa di UHF VHF nya bagus. Nah, sekarang kita mau tes untuk power dari sebuah Sierda CD108D ini. Kita sudah pasang untuk powernya ya. Kita matiin dulu, cahayanya kita kurangin biar bisa kelihatan ya. Jadi yang penting kita pakai dummy load. Kemudian di sini kemungkinan besar nanti powernya bisa 10 watt, bisa juga nanti kurang dari 10 watt, dan itu relatif ya nanti perubahannya. Tapi kalau dengan alat ukur ini perbedaannya sih plus minus itu ya 5% aja, nggak terlalu jauh ya. Dan itu hampir sama juga dengan yang ini. Kita gunakan SX401, biasa saya pakai ini, cuman karena ini terlalu besar ya, dan harus pakai jumper sehingga agak lama masangnya. Kalau ini lebih cepat dan lebih simpel. Oke, kita hidupin dulu teman-teman ya untuk SWR-nya posisi on, dan ini posisi menunjukkan SWR. Kalau kita naik ke sini posisi menunjukkan power. Nah, kita hidupin dulu radionya dan kita coba di channel 1 dulu ya. Jadi ini semua posisi high teman-teman ya, posisi high power ini. Kita coba transmit 10,2 watt. Kita coba di channel 5, lompat lagi ya, 9,9 ya, hampir 10 ya. Coba kita masuk lompat lagi ke channel 10, 9,7. Kita lompat lagi ke channel 16 langsung ya. Kita cek berapa powernya, 10. Jadi 98, 99 sampai 10. Jadi rata-rata average 10 ya. Ya 9 sampai 10 lah ya. Plus minusnya 9 sampai 10 untuk power dari Sierda CD108 ini. Nah, karena ini powerful ya teman-teman, makanya saya bilang buat teman-teman semua, untuk radio yang powerful sebaiknya kita gunakan antena yang bagus ya. Kalau Anda gunakan antenanya WLN C1000, ini sudah pas teman-teman, karena ini saingannya Sierda CD108D ini adalah WLN C1000. C1000 itu juga 10 watt, sehingga sama dengan Sierda CD108 ini. Jadi kalau Anda pakai ini, antenanya pakai WLN C1000 juga bisa ya teman-teman, gak ada masalah. Nah, ada pertanyaan, bagaimana jarak atau jangkauan dari radio Sierda CD108? Nah, kadang-kadang untuk menjawab suatu pertanyaan seperti itu agak sedikit sulit teman-temannya, karena kalau saya ingin menjawab itu banyak sekali perbedaan yang mungkin akan terjadi. Artinya seperti ini, standar yang pasti itu tidak ada. Jadi ketika Anda menanyakan seperti itu, saya tidak tahu lingkungan Anda seperti apa, lingkungan saya seperti apa, sehingga untuk menentukan jarak itu tidak bisa seperti itu. Tapi saya bisa menarik satu kesimpulan bahwa radio yang wattnya semakin besar dengan antena yang semakin bagus, maka jangkauannya makin jauh teman-teman ya. Dan ini Sierda 10 watt tentu merupakan radio terbesar di UHF ya. Selain WLN C1000 ya, ini juga merupakan yang terbesar ya. Untuk saat ini saya tes, itu ada 2 C1000 sama ini. Artinya kedua radio itu tadi mempunyai jangkauan yang cukup jauh dibandingkan yang lain. Misalnya yang WLN KDV1, kemudian yang C1,
C170 dan semacam-macam yang lain-lainnya itu ya. Itu hanya setengah watt, 2 watt, bahkan maksimal hanya 5 watt. Ini 10 watt teman-teman. Jadi pasti lebih jauh. Dan kenapa masih ada radio ini? Karena apa? Karena ketika Anda mungkin pekerjaan Anda seorang surveyor ya, mungkin Anda akan sangat membutuhkan radio ini ya. Ketika Anda bekerja di hutan ataupun di tempat yang tidak ada jangkauan sinyal handphone, maka ini radio yang sangat berguna untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Mungkin Anda di tambang, mungkin Anda juga mengadakan event yang jauh dari sinyal HP sehingga POC tidak bisa digunakan, maka ini cukup bisa diandalkan atau cukup mumpuni karena ya ini 10 watt teman-teman UHF. Mungkin di kapal juga ini bisa dipakai karena meskipun Anda mungkin seorang ABK atau apa ya, mungkin lagi nurunin jangkar atau mungkin lagi nasing atau mungkin lagi apa hujan-hujanan, ini gak ada masalah teman-teman. Ini bisa digunakan sehingga Anda bisa berkomunikasi dari anjungan ke ruang dek itu masih bisa teman-teman. Gak ada masalah, 10 watt. Oke, mungkin ini bisa menjadi gambaran buat Anda semua dan tentunya semakin banyak radio, semakin banyak pilihan. Tidak usah bingung teman-teman. Kalau HT itu nggak sebanyak handphone yang sebanyak itu aja, tipenya, mereknya dan macam-macamnya Anda masih bisa milih. Apalagi cuman HT yang tipenya, mereknya tidak sebanyak handphone, tentu lebih mudah kita memilihnya. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Sierda CD 108D dan ternyata ini radionya powerful ya, 10 watt teman-teman. Ternyata 10 watt di luar dugaan saya. Tadi di bukunya itu 8 watt, di HT-nya itu kurang lebih 10 watt. Ternyata setelah kita cek dengan menggunakan SWR itu dia bisa sampai 10 watt. Jadi radio ini cukup powerful, bisa digunakan dan bisa diandalkan untuk kita bisa pakai komunikasi di tempat-tempat yang di luar jangkauan handphone. Dan mungkin dengan kesimpulannya ini kita nggak perlu lagi program, asal kita makainya sama ya dengan HT-nya, tipenya sama, kita sesuaikan channelnya sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik pada saat situasi yang tidak memungkinkan untuk kita menggunakan jaringan seluler. Ini bisa diandalkan di posisi-posisi yang mungkin sulit ya. Mungkin Anda seorang surveyor, seorang geologis, atau seorang yang bekerja di tambang, yang di hutan, yang harus membuka lahan, ataupun mungkin Anda lagi di laut. Itu juga antar kapal, mungkin Anda sedang touring, itu juga ini cukup bisa diandalkan. 10 watt teman-teman, powerful. Yang C1000 saya udah coba dengan direct HT to HT dalam perkotaan juga cukup handal. Artinya dengan antena yang mumpuni itu bisa pancarannya cukup jauh. Jadi antena bawaannya ini Anda bisa ganti teman-teman supaya pancarannya lebih jauh ya. Menggunakan antena yang model seperti ini ya, lentur seperti ini, kita bisa ganti. Ataupun bisa juga yang lebih panjang. Ini juga lentur teman-teman. Jadi kalau Anda kerja di tambang, nah ini kan lentur ya seperti ini. Gak ada masalah, dibawa kemana-mana juga nggak akan patah ya kalau yang ini. Ini RH77B ya. Oh ya, juga mungkin Anda seorang mekanik ya. Mekanik mungkin kerjanya juga nggak mungkin hanya di workshop ya, mungkin di lapangan. Ketika Anda di lapangan sedang hujan, sedang basah-basah, ini masih bisa diandalkan, masih bisa dipakai untuk berkomunikasi ketika hujan teman-teman. Asal jangan dicelup di air, karena ini saya belum ada tulisannya waterproof IP68. Kalau IP67 mungkin sudah bisa ini ya. Kalau 68-nya belum ada, jadi saya belum berani menyebutkan kalau ini bisa dicelup di air. Tapi kalau hujan-hujan ini aman, karena saya lihat dari konstruksinya, dari desainnya ini sudah bisa aman kalau kita sambil hujan-hujanan ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Karena semua radio itu mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing, sehingga tidak bisa satu radio itu 100% full dia akan sempurna. Dan artinya itu tidak semua radio juga kita butuhkan, sehingga
sesuaikanlah kebutuhan itu dengan apa yang Anda inginkan. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat dan menjadi referensi Anda dalam mencari sebuah alat komunikasi untuk kebutuhan Anda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kecali itu yang kini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentri, bye-bye.